Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Atifah, mahasiswa PBG Daljab 2020, angkatan kedua, program studi pendidikan guru sekolah dasar, kelas C. Hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran kelas 5 SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, jaga jarak, sering cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas, dan jangan lupa gunakan masker dan face helmet. Siap belajar hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Mas Kak Fabi, silakan pimpin doa. Cepetan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, sekarang kita bacakan Asmaul. Dipimpin, Mas. Ya Allah. Ya
nama? Aisyah. Aisyah. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Sakit. Oh ya, mari kita doakan semoga Aisyah dan Maulida tetap diberi kesehatan sama Allah sehingga bisa hadir di kegiatan belajar besok-besok lagi. Oke? Sudah siap belajar hari ini? Ya. Silakan buka alat tulis kalian. Tulisnya dibuka. Tapi sebelumnya, untuk menyemangatkan kita belajar hari ini, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri ya, sambil tepuk tangan. Siap. Buka bukunya kalian. Kita akan belajar di tema 4. Sehat itu penting. Pada subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dan pembelajaran kedua. Ya. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari? Tujuannya adalah nanti melalui video pembelajaran dan membaca pantun, kalian akan dapat menganalisis isi dan makna pantun yang kalian buat. Kemudian kalian juga dapat mempresentasikan pantun yang kalian buat. Lalu kalian juga dapat menganalisis berbagai macam gangguan kesehatan darah dan juga mempresentasikan gangguan cara mencegah dan gangguan peredaran darah. Dan yang ketiga, berikutnya kalian akan dapat mengidentifikasi properti dalam tari kreasi daerah dan sekaligus kalian akan mempresentasikan properti tari daerah. Siap? Ya. Oke, sekarang kita ke pembelajaran yang pertama. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, masih ingat tidak dengan ciri-ciri pantun? Masih, oke Mbak Fairu, silakan. Ciri-ciri pantun apa ya? Terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Oke. Sajak ABAB. Ya. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pintar. Isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Fairu. Ya. Sedikit mengingatkan kembali, bahasa pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan atau perasaan maksud tertentu disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Nah, ciri-cirinya telah dijelaskan sama Mbak Fairuz tadi. Benar sekali. Tadi ciri-cirinya terdiri atas 4 baris, 1 barisnya. Terus bersajak ABAB. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata dan isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Jelas? Siap. Sekarang, nah ada lagi. Untuk mengetahui isi dan makna pantun, nah, kalian dapat membaca dan memahami bagian isi pantun. Oke, dengan cara ceritakan isi dan makna amanat pantun menggunakan bahasamu sendiri. Nah, sekarang Bu Guru punya video tentang pantun. Kalian perhatikan dulu, simak. Ya, ini video.
Oke. Burung merpati berwarna putih hingga berdiri di atas pagar. Perbanyaklah minum air putih agar tubuhmu terasa bugar. Ada yang bisa menjelaskan makna dari pantun ini? Siapa? Ayo, silakan Mbak Andini. Maknanya apa ya? Burung merpati berwarna putih hingga berdiri di atas pagar. Perbanyaklah minum air putih agar tubuhmu terasa bugar. Maknanya apa? Kita harus banyak minum air supaya Oke, pintar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Andini. Ya, kita banyak supaya tubuh kita terasa bugar, kita harus banyak minum air putih. Boleh, kita lanjutkan videonya. Berikutnya, burung gagak terbang ke sawah. Dari jauh sudah terlihat. Jika kamu rajin makan buah, tubuh akan menjadi sehat. Oh, kalau ini maknanya jika kalian ingin tubuhnya sehat, maka banyak mengkonsumsi buah-buahan. Pintar sekali. Lanjut lagi. Burung kenari pandai berkicau jika terbang sampai ke langit. Jaga kebersihan di sekitarmu agar tidak jadi sarang penyakit. Nah, supaya kamu di rumahmu, tempat tinggalmu tidak jadi sarang penyakit, maka kalian harus rajin membersihkan lingkungan sekitarmu. Pintar sekali. Sekarang, ini ada contoh lagi. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar di pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Maknanya apa amanat pantunnya? Lebih baik kita mencegah daripada kita terlanjur sakit dan harus mengobati. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Apa Mas Rizky? saya belum tahu tentang pantun. Cara membuat pantun? Oke. Kita akan berlatih membuat pantun. Mas Rizky ternyata masih belum paham. Ada yang lain? Ada yang lain yang masih belum paham membuat pantun? Nah, cara yang membuat pantun yang pertama itu kita buat isinya terlebih dahulu. Isi pantun agar membuat pantun lebih mudah, kita bikin isinya dahulu. Saat ini sedang musim corona. Nah, kita buat pantun sesuai corona. Iya, yang pertama isinya apa ya? Jika ingin terhindar dari corona, jika ingin terhindar dari corona ngapain aja? Cuci tangan Dan pakai masker. Cuci tangan dan pakai masker. Cuci tangan dan menggunakan masker. Nah, sekarang kita bikin sampirannya. Ini isinya ya. Kita bikin sampirannya agar belakangnya nah. Oh, misalkan jalan-jalan bersama Rina. Oh, belakangnya sudah sama. Ya, apalagi jangan lupa membeli lemper. Nah, ini sampirannya. Jika ingin terhindar dari corona, cuci tangan dan gunakan masker. Ini sudah sebuah pantun. Maknanya apa? Jika kalian ingin terhindar
dari corona, sering cuci tangan dan gunakan masker. Sudah jelas, Mas? Sudah bisa semuanya? Sekarang Bu Guru mau bagikan lembar LKPD untuk kalian kerjakan. Dengan teman-teman kalian boleh mengerjakannya dengan cara mencari sumber dari buku ataupun internet ya. Ini sumber. Silakan tadi. Ya, silakan kerjakan, berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Oke. Oh, masih kurang. Ya, boleh berdiskusi dengan kelompok kalian. Belum. Bisa Mas, Mbak. Yuk dikerjakan. Mau sudah dapat itu? Bisa tadi? Di sini. Bisa? Ini berdiskusi ya. Sudah anak-anak? Sudah? Oke, yuk sekarang kita kalian akan mempresentasikan hasil pantun buatan kalian. Oke, dari kelompok 1 dulu, silakan maju, Bapak Yus. Bacakan yang jelas hasil dari pantun kalian. Sambil ngemil boleh juga. Dapat kita selalu ingat kesehatan sangatlah berharga. Oke, bagus sekali. Namanya apa? Dapat kita selalu ingat kesehatan karena kesehatan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Yus dari kelompok 1 ya. Terima kasih. Sekarang dari kelompok 4 dulu. Mbak, siapa maju, Mbak? Oke. Maju yang keras ya. Oke, maknanya apa, Mbak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tadi itu adalah pantun buatan kalian. Sekarang kita akan menuju ke pembelajaran berikutnya. Oke. Tentang gangguan kesehatan pada darah manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar tentang gangguan kesehatan pada darah. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan non-keturunan. Oke, lanjut. Nah, berikut ini Bu Guru akan menayangkan beberapa video pembelajaran. Kalian nanti akan mencari
cairan tersebut. Lalu kalian akan mencari informasi dari video yang kalian tonton dan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sudah siap? Sudah. Berikut ini adalah videonya. Oke. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan. Tadi faktor penyebab dari gangguan kesehatan darah yang pertama adalah faktor keturunan. Tadi penyakit apa ya? Hemofilia. Jadi penyakit hemofilia merupakan penyakit turunan dari orang tua. Ketika seseorang mengidap penyakit hemofilia, maka bisa jadi anak keturunannya juga mengidap penyakit hemofilia. Lanjut lagi ya. Atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Faktor kedua yaitu faktor bawaan. Contohnya tadi penyakit apa? Penyakit jantung bawaan. Jadi ketika bayi lahir, dia memiliki kelainan jantung bawaan ketika dalam kandungan, maka dia dapat terkena penyakit jantung bawaan di hari kemudiannya ketika dia dewasa. Nah, penyakit ini bukan turunan dari orang tuanya, tapi memang bawaan dari lahir. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Faktor berikutnya adalah produksi sel darah putih yang berlebihan. Nah, penyakit ini biasa disebut leukemia. Lalu berikutnya ada kekurangan gizi, terutama zat besi ya. Dan yang kelima ada kelelahan dan kurang tidur. Makanya kalian harus banyak istirahat. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, ada pun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar.
Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian Anemia. Nah, penyakit anemia tadi ciri-cirinya apa anemia? Cepat lelah, Cepat lelah, terus letih, lesu, lunglai. Nah, itu bisa terkena anemia. Ini kenapa terjadi kena anemia? karena Kekurangan zat besi. Benar sekali. kemudian yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Nah, berikutnya ada leukemia. Apa itu leukemia? Kanker darah. Nah, leukemia ini terjadi ketika sel darah putih yang diproduksi tubuh lebih banyak daripada sel darah merahnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh. Nah, maka bisa terkena penyakit leukemia. Sekarang dari beberapa video yang Bu Guru tampilkan tadi, tentunya kalian dapat mengambil permasalahan yang tadi terdapat dalam video-video yang Bu Guru tampilkan. Sekarang diskusikan dengan kelompok kalian dulu, lalu nanti tampilkan, presentasikan apa permasalahan yang ada di dalam video tadi. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nah. Sudah? Nah, sekarang di kelompok 2. Apa permasalahan yang dapat kamu ambil dari video pembelajaran tadi? Mbak Faiza? gangguan kesehatan organ darah. Oke, tadi permasalahannya ada gangguan kesehatan darah, iya? Oke, sekarang siapa yang bisa menjawab gangguan-gangguan kesehatan darah itu apa saja? Contohnya, ya dari kelompok 3, Mbak. Gangguan kesehatan darah contohnya apa saja? Hemofilia, anemia, leukemia, hipertensi, pintar sekali, tepuk tangan untuk jawabannya. Oke, berikutnya untuk nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang leukemia dan thalassemia? Ya, silakan dari kelompok 2. Darah merah jika beraturan sehingga meningkatkan tingkat oksigen yang baik. Kemudian adalah terlalu banyaknya susu menyebabkan darah berdarah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali jawaban-jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita ke pembelajaran selanjutnya. Oke. Bu Guru akan menerangkan tentang properti tata rias dan busana dalam kreasi daerah. Oke. Semuanya perhatikan ke layar ya. Properti tari merupakan salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti yang digunakan dalam tarian menyesuaikan tema tari yang dibawakan. Properti tari berfungsi membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Oke, siap Mas Asbi? Oke, lanjut. Ya, selain properti tari, dalam pementasan tari memerlukan tata rias dan busana yang sesuai dengan tema tarian. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian.
Busana tarian biasanya berwarna mencolok dan berwarna-warni. Oke. Sekarang Bu Guru akan tampilkan beberapa contoh properti dalam tari daerah. Ya, yang pertama ada tari apa ini? Tari kuda lumping. Properti tari dalam tari kuda lumping bisa berupa apa ini? Cambuk. Terus kuda lumpingnya. Oke, lanjut. Era. Nah. Nih, dulu akan bagikan KPD-nya ya. Kalian siapkan, kerjakan bersama-sama dan siapkan propertinya. Semuanya jawab yang keras ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru panggilkan dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 mau mempresentasikan apa? Ini Mbak, maju sini. Ya, apa ini? Nah, kamu mau mempresentasikan tari apa? Tari topeng. Propertinya apa saja? Ada selendang dan topeng. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2. Ini Madina. Oke, kelompok 2 ini apa ini? Oh, sama? Topi mahkota. Kamu mau mempresentasikan tari apa? Dari? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3. Maju ke depan. Apa ini, Mbak? Dari tari pipas. Propertinya apa saja? Ada? Dan selendang. Tepuk tangan untuk kelompok. Tari kuda lumping. Ya, propertinya apa saja? Ada kuda lumping dan pedut atau cambuk. Oke, cakep sekali pakai belangkon dan baju berkatnya. Tepuk tangan. Boleh disimpan kembali. Oke. Nah, sekarang dari awal sampai tadi kita telah belajar banyak ya. Ada belajar apa saja? Pantun. Terus ada Bambuan. Darah. Oke, terus? Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan lembar evaluasi yang akan Bu Guru bagikan. Silakan kalian kerjakan dulu. Silakan kalian kerjakan lembar evaluasi yang telah Bu Guru bagikan. Ya. Yuk kerjakan dulu, Mas. Silakan kerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Tadi kita belajar apa saja ya? Senang dengan pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kalian bisa menyimpulkan apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Simpulannya, kita harus menjaga kesehatan pelajaran jarak kita dengan cara apa saja? Istirahat yang cukup. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir dapat bermanfaat untuk kita dan sekeliling. Mas Kak Fabi, silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Ya, sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum